Kalau perusahaan Anda sedang punya tekanan yang besar, misalnya cash flow ya, mungkin penjualannya stagnan atau turun, atau you have a customer retention problem. Dari 10 klien yang beli ya, yang repeat order 5. Berarti kan ada problem yang sifatnya struktural. Nah, hati-hati ini. Ini tidak bisa diobati serta-merta dengan suntikan motivasi. Bahkan bisa kontraproduktif. Mengapa begitu? Karena motivasi itu sifatnya kan intuitif, inspiratif, uplifting. Iya kan? Misalnya saya kasih motivasi, saya kan sering ya bilang gini. Kalau kita terus-menerus mempush ya, berusaha keras, kejar apa yang kita mau, suatu hari pasti dapat. Itu kan memang benar kan, orang yang dengar, jadi jangan menyerah. Itu benar kan? Nah, tapi kalau dia misalnya problem kayak tadi, terus di uplifting, itu bisa berbahaya. Bahayanya apa? Orang lupa dengan akar masalahnya. Misalnya orang punya infeksi berat ya. Nah, supaya tidak begitu sakit dikasih painkiller. Ya kan? Dia udah infeksi berat dikasih painkiller kan hanya simptom yang diobati. Tapi akar masalahnya enggak. Akibatnya dia kelihatan seger. Ya, olah sakit berat terus tiba-tiba seger. Nah, besoknya mati kan biasanya gitu kan. Nah, sama. Jadi perusahaan kalau punya problem yang struktural itu obatnya bukan motivasi, itu nanti bisa membuat orang lupa dengan akar masalahnya, gitu. Hanya bikin orang lupa. Jadi itu tuh hanya temporary solving problem, bukan permanen. Nah, itu yang bikin berbahaya. Saya tidak bilang motivasi tidak bagus ya, Siraman. Ini mirip-mirip gini. Ada pepatah bahasa Inggris, don't drink when you sad. Maksudnya orang lagi sedih, gundah gulana, terus dia pergi minum. Itu kan escaping, nggak menyelesaikan masalah. Don't drink when you sad, drink when you happy. Nah, dia minum itu untuk merayakan. Begitu juga motivasi. Jauh lebih baik kalau perusahaan mengundang motivasi, itu perusahaannya lagi naik ke atas ya, atau tidak ada masalah struktural. Nah, itu akan membangkitkan semangat. Dia akan menjadi katalis. Tapi kalau perusahaan lagi bonyok, kita perlu satu problem solving yang sifatnya struktural, ya, yang ada frameworknya, bisa scalable, bisa duplikasi sehingga ada satu kerangka problem solving yang jelas mengobati akar masalahnya, bukan hanya terapi simptomatis, ya. So, kalau manajer lihat, waduh, problem kita besar Pak, kita anak-anak perlu disuntik motivasi, good. Habis itu kenapa? Seminggu kemudian blos kan? Karena problem solvingnya, akar masalahnya nggak selesai. Ya, jadi mitigasinya ada, dia punya problem berat, infeksi perusahaan itu, problem solvingnya dikasih painkiller temporer, itu nggak nyelesain masalah, menyimpan akar masalah di balik karpet. Oke? Jadi saya ulangi lagi ya, kalau mau undang motivasi ya, pastikan your company is on the surging ya. Jadi dia kayak didorong, bukan lagi have big problem. Pendekatannya bukan impromptu, intuitif atau uplifting gitu, tapi benar-benar it is the hell of our body problem. Nah, itu pendekatannya harus struktural ya, ada framework yang jelas, ya toh, ada step by step problem solvingnya. Alright, saya Hendrik Dem.